من زوجي من تقريبا مدة سنتين. فأول ما شفت في تسجيل ومسموح بالنساء التسجيل هذه الفترة فقدمت التسجيل وحطيته طبعا معي شريك هو. أول ما كنت أتوقع إنه راح يكون في موافقة أو كذا، لما جات الموافقة الحمد لله تحمست وجيت اليوم إن شاء الله. هذه أول جولة لنا. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua? Setelah sama-sama kita menyaksikan cuplikan video di awal tadi, ada banyak sekali orang yang bersurban, laki-laki, perempuan. Lagi ngapain mereka Bapak Ibu? Orang mana mereka? Orang Arab. Sebagaimana kita ketahui, Arab adalah salah satu peradaban yang paling besar di dunia. Itu adanya di Arab. Mayoritas Muslim, sama dengan di bangsa dan negara kita, mayoritas Muslim. Hari-hari ini banyak sekali timbul pertanyaan dari teman-teman kita dari seberang. Sesama mereka timbul pertanyaan, dan bahkan di podcastnya Close the Door, Bang Deddy Komposer pernah bertanya hal ini kepada Babe Haikal Hasan. Deddy Komposer bertanya kepada Babe Haikal Hasan, kenapa Arab Saudi tidak mau membantu Palestina? Lalu Babe Haikal Hasan, lama beliau diam, baru setelah itu menjawab. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga? Kalau nanya boleh kan, Be? Boleh, tapi nggak jawab juga boleh ya. Gini deh. Pertanyaan saya salah nggak gitu dulu deh? Nanti saya disalahin nih. Nanti gue juga ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Ntar orang pasti bakal, wah itu kan menurut lo gitu ya. Bentar, soal agama pertama tadi ya. Iya. Nanti kita ulas lagi sedikit. Cuman gini, mereka main mata dengan Israel karena mereka Israel dengan sangat mudah membongkar semua aib-aibnya, sehingga mereka sangat takut. Israel dengan sangat mudah membuat kekacauan di dalam negaranya karena setiap orang-orang kaya raya itu, emir-emir itu, raja-raja itu, banyak sekali keburukan-keburukan yang dipegang oleh mereka. Dari mana informasi itu? Apakah tebak-tebakan? Salah satu kemungkinan iya. Kan pernah dirilis anak raja titik-titik sama perempuan, sama narkoba, sama mabuk di Amerika dengan video-video yang vulgar, kan masih ada. Itu akan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Itu satu yang ditakutin. Nah Bapak Ibu tahu kemana Arab Saudi sehingga mereka tidak mau bantu Palestina ya? Seperti di video tadi ya, seperti di video tadi, mereka sibuk main kasino, mereka sibuk main kartu, mereka sibuk main judi, saudaraku. Arab Saudi hari-hari ini sebagaimana yang kita ketahui, beredar di media sosial, mereka lagi melakukan perubahan besar-besaran Arab Saudi. Yang dulunya ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, sekarang semua dibolehkan. Yang dulunya Bapak Ibu haram, sekarang harum dan jadi halal seolah-olah. Yang dulunya masuk neraka, ini semua sekarang sudah seperti tidak berlaku lagi di Arab Saudi Bapak Ibu. Dulu tidak ada satupun perempuan yang tidak pakai jilbab di Arab Saudi kecuali di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan. Sekarang tidak ada lagi larangan. Dulu tidak boleh perempuan rambut pendek, sekarang diperbolehkan.
Dulu tidak ada perempuan yang merokok, sekarang banyak sekali perempuan yang merokok di Arab Saudi. Dulu ketika di pantai tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, sekarang malah justru dibuat bar, diskotik di pantai. Diizinkan malah untuk memakai pakaian mini, memakai pakaian bikini di pantai, berbaur laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman kita dari seberang berkata ini adalah tanda mendekati kiamat, kata teman-teman kita dari seberang. Dulu tidak boleh perempuan nyetir, sekarang diizinkan. Tidak boleh minum minuman alkohol, sekarang diizinkan. Dekat Masjidil Haram, seputaran Ka'bah, tidak boleh perempuan tidak pakai jilbab. Sekarang sudah sering kita melihat di media sosial lalu lalang perempuan yang tidak pakai jilbab di seputaran Masjidil Haram. Apa yang dulu diharamkan seolah-olah sekarang dihalalkan. Itulah Arab Saudi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video lagi. Apa kata MBS, putra mahkota Arab Saudi? Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت، حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فيها دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيكم في العمر والصحة. Pidato ini juga membangkitkan semangat dari sebagian penduduk negara lain yang ada di Teluk, tapi tentunya tak termasuk Yaman, Suriah, dan Palestina. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت، حتى قطر، الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jalan Baget, bagaimana tanggapan kita apa yang disampaikan oleh MBS, putra mahkota Arab Saudi? Apapun kebijakan pemerintah Arab Saudi, kebijakan pangeran Arab Saudi, tidak ada satupun yang berani membantah, tidak ada satupun yang berani mengoreksi. Bahkan bila ada para ulama di Arab Saudi yang coba-coba untuk menghasut ayat Arab Saudi, tidak segan-segan ulama tersebut dimasukkan dalam penjara di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi, Bapak Ibu, kita melihat di berita, kita dapatkan informasi di media sosial, di Google, apabila ada penceramah, ada ulama yang menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan apa yang menjadi keputusan Arab Saudi, tidak segan-segan Arab Saudi membuat ulama tersebut masuk penjara. Apabila ada ulama yang radikal di Arab Saudi, Bapak Ibu, langsung dijebloskan dalam penjara. Dan tidak ada satupun ulama yang berani mengoreksi, memberikan instruksi kepada MBS. Tidak ada. Bila ada yang berani, langsung dimasukkan dalam penjara, bahkan hilang tanpa jejak. Itu Arab Saudi, Bapak Ibu. Arab Saudi yang sekarang berbeda dengan Arab Saudi yang dulu. Dulu Arab Saudi menjadi kebanggaan
teman-teman kita dari seberang. Dan sekarang kita sering mendengar di media sosial, banyak beredar informasi dari para pendakwah di bangsa dan negara kita, Arab Saudi itu sekarang sudah tidak lagi menjadi kebanggaan kita. Dan Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini Arab Saudi tidak mau membantu Palestina. Dan kita belum pernah mendengar dari teman-teman kita dari seberang yang menghina Arab Saudi, yang mengutuk Arab Saudi. Tidak ada satupun yang berani mempertanyakan kenapa Arab Saudi tidak membela Palestina. Dalam hal ini yang saya maksud tidak berani adalah pemerintah. Pemerintah bangsa dan negara kita tidak berani mempertanyakan, menanyakan kenapa kamu tidak mau membantu saudaramu di Palestina. Tidak ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ada 4 alasan Arab Saudi yang sangat mendasar sehingga mereka tidak mau membantu Palestina. Alasan yang pertama, karena mereka tidak mau ikut campur dengan Amerika Serikat yang merupakan sekutu besar Israel, dan lagi mereka jika ikut campur akan kehilangan kerjasamanya di bidang ekonomi dan juga politik, karena Amerika negara yang sangat kuat, negara superpower. Mereka negara Arab tidak mau mencari masalah, karena jika mereka ikut serta membantu Palestina, mereka akan diserang oleh Amerika. Bagi saya alasan ini adalah alasan pengejut Arab Saudi. Ya, ini adalah alasan pengejut Arab Saudi. Yang kedua, alasan yang kedua, karena mereka tidak bisa bersatu dan memiliki kepentingannya sendiri. Beberapa negara Arab bahkan sudah menjalin diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Maka kita tidak pernah melihat hari-hari ini di media sosial, tidak ada yang memberitakan bagaimana Uni Emirat Arab tidak membantu Palestina, bagaimana Bahrain tidak membantu Palestina, bagaimana Sudan tidak mau membantu Palestina, dan Maroko tidak mau membantu Palestina. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Lalu alasan yang ketiga, karena mereka tidak memiliki strategi perjuangan yang khusus untuk membantu Palestina. Mereka juga tidak mau mengorbankan nyawa ataupun harta mereka untuk berperang melawan Israel. Lagi-lagi alasan yang ketiga ini adalah alasan pengejut bagi saya. Ya, harusnya negara yang pertama sekali berdiri di saf paling depan membantu Palestina itu negara Arab Saudi. Tapi mereka tidak mau membantu. Alasan yang keempat, karena mereka tidak merasa mendapatkan kontribusi apapun dari Palestina. Ini sangat lucu sekali alasan yang keempat. Mereka tidak merasa mendapatkan kontribusi apapun dari Palestina. Ini adalah alasan-alasan Arab Saudi kenapa mereka tidak mau membantu Palestina. Ini harus bisa dipisahkan. Kita sayang sama Palestina tetapi tidak pada Hamas. Karena yang membuat menderita rakyat Palestina ini adalah Hamas. Tetapi oleh media-media yang tidak mau bertanggung jawab, mereka memutarbalikkan fakta yang terjadi di lapangan. Semua ini ulah Israel. Ini fakta yang tidak berdasarkan fakta. Artinya fakta ini yang memberitakan adalah orang yang benci kepada Israel. Dan kita dianggap membenci agama mereka, kita dianggap ingin supaya agama mereka musnah, padahal kita tidak ada maksud apapun. Ya, kita tidak ada maksud apapun. Memang kita tidak mau mengutuk Israel. Kenapa kita tidak mau mengutuk Israel? Karena perintah Alkitab. Alkitab memerintahkan kita supaya kita jangan, ada larangan dalam Alkitab. Sekaligus ada perintah dalam Alkitab. Larangan dalam Alkitab adalah jangan engkau mengutuk Israel. Perintah dalam Alkitab adalah memberkati, maka engkau diberkati. Kalau engkau mengutuk, maka engkau akan dikutuk. Nah, kita tidak mau melakukan hal itu. Nah, kita hanya bisa berdoa supaya kedua belah pihak bisa berdamai. Kita sayang sama rakyat Palestina dan kita cinta sama Israel. Baik, saudaraku, inilah videonya. Kiranya bisa memberkati banyak orang dan bisa mencerahkan banyak orang, dan banyak orang mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi yang hoak. Ya, fakta yang kita sampaikan adalah fakta yang benar, bukan fakta hoak, bukan kabar hoak, bukan berita hoak. Tidak, tetapi berita yang berdasarkan sumber yang terjadi di lapangan.
Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Abbasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Uruwah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mu'tadin. Terima kasih.